karena gini juga, pada dorongan dislike yang besar, kalau kita nggak punya defense mechanism, itu juga bahaya menghancurkan kita. Tapi kalau defense mechanism kita yang cuek itu tadi menutupi kemungkinan tumbuh, itu juga sayang. Iya. Nah, jadi Artinya denial kita lagi-lagi, ya kepada kritik. saya main TikTok itu seneng Mas, makanya saya berhenti. Ini gini, saya ngikuti terus. Ini lama-lama dia tahu ya selera aku, dan saya bisa ngabisin setengah jam cuman gini aja. Ini saya dikontrol ini sama algoritma nih. Oke, saya harus menahan diri nih. Ini kalau aku ngabisin 30 menit bisa nonton sekali, duduk nonton 15 menit, 30 menit tanpa ada output apa-apa, cuman ketawa-ketawa. Ya itu menyenangkan, tapi kalau itu jadi adiksi ya buatku bahaya. Oke, saya punya hak nonton itu tapi nggak saya ambil hak itu. Saya sebenarnya ngomong konsep Islam juga, ada konsep ngambil penderitaan yang menumbuhkan manusia. Ya. Dan pada akhirnya soal bagaimana kita menemukan titik moderasinya. Yes, artinya mengambil manfaatnya. Betul. Tapi meminimalisir Betul. keburukannya. Dosis Betul. yang tepat. Karena menurut saya semua hal itu beracun kalau dosisnya salah. Even itu air putih. Air putih Bikin coba kembung. minum 5 galon sehari. Iya. Air putih Dosisnya bikin salah kembung. pun ya. Vitamin C coba makan satu karung. Iya. Ini beracun. Ah. Urusan dosis kayak itu. Nah, menurut saya sosmed juga gitu. Hampir semua hal di dunia sih. Itu urusan dosis sih. Iya. Dan juga nanti kaitannya sama efek samping sebenarnya. Iya. Seperti pasti, obat pasti. ya. Iya, pasti. Ada efek samping, kemudian bagaimana kita menghandle efek samping itu sedari awal atau minimal menyadari efek samping itu. Paling nggak menyadari lah. Paling nggak menyadari efek samping itu sedari awal. Makanya itu banyak sekali konten yang memang betul-betul negatif melihat TikTok. TikTok itu candu, bahaya, dan ujung-ujungnya tinggalkan. Tapi padahal kata kuncinya sebenarnya pada dosis itu ya. Tapi memang candu Mas. Itu setahu saya gini, dia feed-nya yang didorong ke kita itu memang murni AI, murni artificial intelligence, di mana dia sangat adjust sama yang kita inginkan memang. Jadi memang didesain memang untuk sangat adiktif. Saya berani ngomong itu karena ngalami. Iya. Saya pengen tahu apa sih kenapa kok rame banget sih TikTok ini. Sebelum nyalip Facebook waktu itu. Awal-awal itu saya dan akhirnya semua media sosial kan berkiblat ke TikTok ya. Misalnya Instagram bikin Reels dengan mental model yang sama. Dengan mental model yang sama, arahnya pasti sama. Kalau mental modelnya berbeda, arahnya pasti berbeda juga. Dan TikTok spend money untuk mencari mental model yang baru. Iya. Sebenarnya kan agak baru ya TikTok tuh ya. Walaupun secara algoritma ya gitu-gitu aja, tak seperti yang tadi dibilang. Tapi polanya baru. Polanya baru. Dia lebih cepat ngeluarin dopaminnya. Iya. Jadi kita cuman swipe loh. Ini energinya sangat kecil loh. Udah klik, search, cari, bales. TikTok tuh cuman energinya sangat kecil, kita dapat dopamin cuman jempol gini aja. Bahkan jadi pengantar tidur yang baik. Kenapa? Karena saya melakukan itu. Ini energinya itu sangat kecil. Ya itu kenapa itu efektif? Karena itu sesuai dengan struktur manusia. Iya. Manusia itu strukturnya pengen dapat kenikmatan segede mungkin dengan energi sesedikit mungkin. Ya TikTok ya cuma jempol gini aja udah dapat kenikmatan dopamin. Siapa yang nggak mau? Iya. Gitu terus. Ya, itu mengingatkan saya 10 tahun yang lalu ketika masih concern di website. Itu bahkan ada gaya desain baru. Gaya desain yang sudah sesuai dengan tadi. Jadi tombol ininya harus di sini agar jarinya orang nggak terlalu jauh. Dibuat tombol dislike lebih jauh dari tombol like agar kecenderungannya orang lebih nge-like. Kemudian banyak pola gitu Mas. Iya, pola. Mata. Gini polanya. Pola dibaca pola itu. Tombol belanja warna merah. Karena memang ada itunya. Iya. Ada penelitiannya. Iya. Artinya tidak itu semua mengendarai struktur manusia. Struktur manusia itu maksudnya biologis manusianya, ada hormon-hormonnya segala macam, dia benar-benar pelajari. Berarti pada akhirnya ya kuncinya penderitaan itu. Kita bahkan melawan pola diri kita sendiri untuk kemudian mendapatkan
kebahagiaan bermedsos, kemanfaatan itu tidak hanya bermedsos. medsos, itu pada semua hal, Mas. Iya, Kalau kita cuma mengikuti pola biologis, apa bedanya sama hewan? hewan. Apa bedanya manusia sama hewan? Manusia kan bisa menentukan evolusinya sendiri, melewati yang tidak enak untuk sesuatu yang lebih baik. Hewan nggak mungkin kayak gitu. Ada garis api, hewan nggak berani meloncati. Manusia oke, panas sedikit tapi aku lepas dari bahaya api, berani seperti itu. Ya, jadi nggak enak ngomongnya nih, tapi kalau manusia yang cuma menyerah sama biologisnya, nggak jauh-jauh loh sama hewan. Dan Quran bilang gitu kan, balhum adol kan. Bahkan lebih buruk karena potensinya tidak ke sana tapi dia malah ke sana. Kalau hewan ya memang Memang di sana strukturnya tempatnya. seperti itu ya. Manusia punya ini kok, dia bisa melihat dirinya sendiri. Kalau dia terpengaruh sama terlalu menyerah sama arus biologisnya tanpa menggunakan akalnya, ya padahal definisi manusia adalah akal. Iya. Jadi Hewan ya, lunatik. ya, Hewan yang berakal. yang berakal. Dan memang pada akhirnya media sosial pada aspek yang salah satu yang paling mendasar adalah mereduksi itu, mereduksi akal ya Mas. Mereduksi kebenaran, mereduksi kepakaran. Ya, itu efek samping kemudian karena strukturnya, karena gini menurut saya, teman-teman yang pinter-pinter ini, Neil deGrasse Tyson misalnya, itu dia juga mainan YouTube, mainan TikTok dengan ilmunya juga. Yang berilmu ini juga nggak semuanya kemudian menolak sosmed juga, mereka masuk sosmed juga. Tapi pola di dalam sosmed karena strukturnya seperti itu membuat mereka kalah populer sama yang instan. Sensasional, kontroversial. Iya. Ya karena memang strukturnya dibuat seperti itu. Ini lagi-lagi urusan struktur. Dan saya ngomong berkali-kali itu sama teman-teman yang punya power lah untuk berbuat lebih tentang ini. Ini problemnya struktur ini. Kalau kita cuma ngurusi peristiwa sama pola aja, tetap kalah sama struktur. Kamu tetap kayak dorong naik gunung nih. Orang strukturnya udah kayak gitu kok. Iya, sama. Jadi sebenarnya akhirnya kayak pertarungan nafsu dan akal. Media sosial itu secara algoritma memanjakan nafsu kita. Tidak mesti dalam pengertian yang negatif, tapi ya habit yang mager dan lain sebagainya. Saya belum berani ngomong sampai pada nafsu ya. Karena dia sendiri kadang, pengguna sendiri kadang tidak sadar kalau dia dibawa. Karena yang dipakai utama kan dopamin. Kan ada 4 hormon yang bikin kita enak tuh. Ada dopamin, ada endorfin, ada oksitosin, ada serotonin. Misalnya kita bikin beres nih selesai, itu kan senang tuh. Iya. Tapi senang tapi sebentar. Iya. Itu dopamin tuh. Balsem lah. Balsem. Ting. Oh, kita buka lega. Itu dopamin. Dopamin memang butuh digituin terus. Adiktif. Kalau serotonin jauh lebih panjang, oksitosin lebih panjang. Itu soal kepanjangannya lah. Soal panjangnya, soal ya ada Besarnya ada juga. nuansanya juga, nuansa yang nggak berbeda juga dalam pandangan sosialnya. Tapi yang dimanfaatkan di sini kan dopamin, dan manusia yang tidak waspada terhadap dirinya sendiri itu nggak sadar kapan dopaminnya keluar, kapan enggak. Dan kalau dia secara biologis mengikuti dopamin, dia seperti diarahkan tanpa sadar bahwa dia diarahkan. Iya. Padahal sebenarnya dopaminnya diginiin aja. Jadi kayak tikus yang dikasih makanan kecil, makanan sedikit, itu kan dopaminnya tuh. Atau bahkan digantung di sini. Dia ikut sedikit carrot. Iya. Dan saya nggak ngomong bahwa sosial media itu buruk. Iya. Internet dan sosial media itu menghasilkan banjir informasi. Jawaban diperlukan berikutnya adalah dari banjirnya informasi mana yang berharga, mana yang tidak. Itu yang belum terjawab. Karena kan kelebihannya sosmed memberikan ruang bagi orang yang selama ini tidak dapat ruang. Yes, artinya betul. Mungkin beberapa kebenaran minor itu dimiliki oleh seorang di atas gunung sana, atau bahkan kebenaran mayor. Tapi kan selama ini seolah-olah panggung hanya ada di perkotaan, ada di keterkenalan artis dan lain sebagainya. Tapi ini memberi panggung, apalagi TikTok tuh. TikTok itu betul-betul memberi panggung bagi banyak orang. Tapi pada akhirnya kedaulatan kita bagaimana memilih pasti. Dan memilah mana informasi. Ya kayak prasmanan lah ya. Kayak prasmanan, setuju saya. Mana yang dipilih dan sosial media memberi kesempatan untuk yang terbaik dari manusia untuk bisa berbicara. Dalam waktu yang bersamaan memberi kesempatan yang terburuk dari manusia untuk berbicara. Kan ini jadi lapangan yang imbang juga. Timpang atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Ini menguatkan siapa sih? Nah, itu tonton aja Social Dilemma.
apa Iya, sosial ya, media. Aku dia nonton. sendiri ngomong tuh bahwa ini nggak adil, Nggak berimbang. nggak berimbang nih berita yang positif yang kita dianggap positif sama yang negatif nih. Sensasi bisa 6 kali lipat lebih gede daripada daya sebarnya Yang daripada yang prestasi, positif. ya. Kenapa seperti itu? Karena strukturnya didesain seperti itu. Yang bikin strukturnya kayak gitu kok memang. Buat untuk like kok itu 1 like dopamin itu. Seneng. Satu lagi. Dan baru akhir-akhir kan sebenarnya ngasih tombol dislike ya. Artinya media sosial mulai aware Itu nggak berani juga. Di Facebook mulai ngomong. Agar kemudian ya udah, iya. yang nggak senang nggak diberi ruang gitu. Agar kita nggak pernah tidak nyaman di medsos, hanya melihat orang yang senang kepada kita. Iya. Itu saya pernah baca, bener enggak ya? Saya pernah baca Facebook itu riset sampai 3 tahun untuk ngasih dislike atau enggak. Akhirnya diputuskan tidak. Nah, media sosial tuh aku bayangkan seperti itu. Tidak utamanya memberi ruang kepada orang-orang yang seharusnya punya ruang. Ketika ada yang menyelinap itu dihajar sama arus popularitas, kontroversi, sensasi. Artinya misalnya kita mencoba berhadapan dengan orang yang punya influencer gitu. Itu kan dibabat habis sama fansnya. Sehingga wah, nggak berani udah. Pandangan seperti itu kan ada agensi nih. Ada agen yang dengan sengaja menata seperti itu. Saya sendiri tidak memandang seperti itu. Karena agensinya di situ dia nggak penting siapa mau yang naik, mau baik, mau buruk, yang penting banyak di situ saya dapat profit. Iya, kan sederhana itu sebenarnya. Pragmatis ya, lebih ke pragmatis, tidak jahat sebenarnya. Tapi yang saya tidak menolak konklusi itu tadi. Memang benar terjadi seperti itu. Tapi menurut saya akarnya pada ini. Bahwa ketika kamu tidak punya prinsip, strategi perangmu jauh lebih banyak. Paham maksud saya? Iya. Kalau hidupmu tidak ada prinsip, tidak ada etika, tidak ada prinsip, kemungkinan perangmu jadi lebih banyak. Fitnah nggak masalah, bayar nggak masalah. Itu jadi orang baik itu kebanyakan kerangkeng juga. Orang baik mau fitnah, nggak mau pasti. Strukturnya ini tidak peduli pada itu. Aku pernah bicara itu. Kalau Anda mulai tidak peduli dengan komentar-komentar negatif terhadap diri Anda, bisa jadi sudah ada hal-hal yang abnormal. Dikatain sesuatu binatang lah, tapi sudah kita kebal, berarti kan ada struktur manusiawi kita yang sudah agak ngaco tuh. Dan medsos kayaknya mengarahkan ke situ. Ya udah. Kan itu banyak tuh influencer, bahkan di TikTok ada tools tertentu tuh, ada sound tertentu yang mengarahkan ke situ. Gue ya gue, lu suka ya udah, lu gak suka ya enggak gitu. Saya sedihnya pada ini sebenarnya, karena gini juga, pada dorongan dislike yang besar. Kalau kita nggak punya defense mechanism, itu juga bahaya menghancurkan kita. Tapi kalau defense mechanism kita yang cuek itu tadi menutupi kemungkinan tumbuh, itu juga sayang. Iya. Nah, jadi artinya denial kita lagi-lagi, ya kepada kritik. Dosis nih, lagi-lagi pada titik dosisnya di mana? Karena ketika ada kritik, itu kan ada beberapa kemungkinan. Dia opini atau kritik. Kalau opini, menurut saya cuekin, no problem. Karena semua orang punya opini, seperti semua orang punya pantat. Jadi mereka mau nunjukin ke orang ya terserah. Kita mau beropini terhadap itu juga terserah. Tapi nanti kalau ada kritik yang di situ, kita anggap sebagai opini kan sayang. Karena kritik itu membangun kita, punya cermin buat kita lebih tumbuh lebih baik. Membedakannya, praktis membedakannya gimana? Kalau biasanya paling gampang gini. Kalau ada orang beropini itu nggak bisa diterusin diskusinya. Kalau ada orang kritik itu membuka lanjutan diskusi. Kalau opini itu nggak punya dasar berpikirnya. Kalau kritik itu punya dasar berpikirnya. Kita di sosmed kan agak susah nih bedain opini sama kritik. Ini kritik kok nggak boleh? Itu opini bukan kritik. Kok kamu nggak punya analisis apa-apa kok. Saya nggak seneng sama si A nih. Dia prestasinya nggak baik. Itu opini. Kalau kamu ngomong analisis, ini loh. Dulu kayak gini, ini gini, seharusnya bisa gini. Jadi ada berlanjut diskusinya berlanjut. Paling gampang lihatnya itu sih. Kalau nggak bisa dilanjutin diskusinya, opini biasanya. Kalau bisa dilanjutin diskusinya, biasanya kritik. Ini mengingatkan saya ke quote-nya Sarkuri Shihab. Jangan berdiskusi apalagi berdebat dengan seseorang yang kamu bisa patahkan argumennya, tapi tidak bisa kamu patahkan egonya. Jadi kalau opini itu ya gak ada ujungnya gitu. Kalau gak ada ujungnya mau pendapat kok. Iya. Pendapat. Sama kayak ini kata orang Madura, alas bisa dihitung.
Alas itu hutan, seluas-luasnya bisa dihitung berapa hektar. Tapi alasan itu nggak bisa dihitung. Nggak ada tolak ukur alasan. Masuk istilahnya. Iya. Saya sendiri nggak tahu caranya merespon opini gimana. Orang pendapat kok. Pendapat kan bebas, mau dia suka, nggak suka, terus namanya pendapat. Dan bahkan kita nggak tahu konstruksinya itu dari mana ya. Pondasinya dari mana? Nggak tahu. Subjektif sekali kan. Subjektif bisa sekali. jadi malah karena hasud misalnya ya, atau karena ya kita nggak bisa deteksi betul-betul. Dan dia memang tidak pengen membangun apa-apa, hanya bikin kericuhan. hanya pengen mengeluarkan dirinya, hanya pengen eksis apa yang di dalam dirinya dia keluarin gitu aja. Dan semua orang punya hak terhadap itu. Dan salah satu hak kita adalah nyuekin itu juga. Nyuekin opini itu. Kalau dia punya hak opini, saya juga punya hak opini terhadap opinimu. Iya. Tapi ketika ngomong kritik, kita ada something bigger nih. Otakmu sama otakku untuk mencapai konklusi yang lebih besar dari kita berdua nih. Nah itu efektif tuh, menyenangkan tuh diskusinya. Jadi mungkin ada yang nanti akan berkurang dari opini, dari ideku. Dari idemu mungkin ada yang berkurang juga, tapi bersatunya dua ide itu lebih besar daripada ide berdiri sendiri. Output dari kritik, harapan saya sih bayangannya seperti itu. Sana ya. Iya. Subjektivitasnya lebih kecil lah ketika ngumpul 2, 3, 4. At least kalau subjektif pun itu dilandasi oleh data. Ada data, analisis. Ada effort lah paling enggak ya. Ya minimal itulah ada effort lah. Tidak sambil tiduran. Saya membayangkan tuh orang-orang yang sambil tiduran Allah terus ngomong apa? Gitu. Aku membayangkan gitu orang-orang yang kalau aku kan ngelihatnya gini. Pertama dari struktur kata-katanya. Kalau bahasa agamanya sopan atau tidak. Itu kalau aku itu ukuran. Kemudian yang kedua, melihat ke dalamnya. Apa yang dia sampaikan, ada yang dia kritik, ada pada diriku sebenarnya dan aku denial atau tidak. Kalau aku denial berarti ini kritik. Tapi kalau sebenarnya tidak ada, yaitu opini gitu. Udah, skip gitu. Biasanya gitu. Nah, dari sana akhirnya ya lagi-lagi soal itu ya. Pilihan bagaimana kita karena kan dicuekin juga akhirnya kita nggak bertumbuh. Dua orang bertemu dan ngobrol, itu kemungkinan kalau kita dikritik atau opini itu tadi, kemungkinannya cuma dua kok. Kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu, atau dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Kemungkinannya cuma itu aja. Kalau dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, gali agar kita nambah. Kalau kita tahu sesuatu yang dia tidak tahu, tawarkan. Kalau dia nggak mau, udah selesai. Nggak ada. Makanya dalam Islam bahkan jadal pun, perdebatan itu dibolehkan. Tapi di Quran itu menariknya kemudian detail banget. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, kemudian didetail. Dilarang berdebat tentang sesuatu yang sudah aksiomatik misalnya. Yang sudah semua orang tahu ini benar sebenarnya, cuma karena pragmatisme aja mau gangguin atau jangan berdebat dengan seseorang yang tidak memberikan argumen. Saya lihat komen misalnya komen apa di YouTube kadang-kadang gitu ya kan, itu ya tipikalnya macam-macam. Ada yang kemudian ceramah sendiri panjang lebar, ada yang kemudian pokoknya Habib ini nih pokoknya gitu. Ada yang kemudian ini nih, aku cuma mikir gimana ya bisa mengeluarkan sebuah statement yang semudah ini tanpa berpikir efeknya. Tapi saya nggak punya hak juga menyalahkan kan, karena itu cara-cara pandang mereka. Saya cuma punya hak untuk ya udah nggak menilai. Saya nggak worth energi saya untuk masuk ke situ. Karena kalau energi saya hak saya, energi dan waktu. Pada akhirnya kalau aku melihatnya kembali kepada kedaulatan diri. Iya, betul. Kembali kepada kedaulatan diri. Penting jadi banget itu. Bermedsos, bahkan berkumpul dengan orang yang tidak soleh kan. Biasanya kalau nasihat-nasihat agama, kumpullah dengan orang soleh. Berkumpul dengan tidak orang soleh, orang yang tidak soleh juga oke, asalkan kamu punya kedaulatan sehingga kamu mewarnai dia atau mengais hikmah-hikmah sesedikit apapun dari dia. Karena kadang hikmah datang dari orang-orang yang kita anggap tidak ini. Tidak soleh. Iya, tidak soleh. Seperti aku pernah cerita, aku dapat hikmah dari seorang pemabuk bahwa kain kafan itu gak ada sakunya. Itu zuhud itu iya. Kain kafan gak ada sakunya. Bahkan gini, Beb. Apa
kalau saya pribadi ya, kumpul sama orang terus punya ukuran dia lebih soleh sama dari saya atau tidak lebih soleh dari saya, itu saya mengalami diri saya 100% nih. Tapi saya sentuhan sama dia itu berapa jam sih sampai bisa punya kesimpulan seperti itu. Seumur hidup saya paling kenal 2 tahun, ketemu seminggu 2 kali 3 kali. Terus saya bandingin dengan saya yang mengetahui diri saya sendiri kompleks, terus menilai, oh kamu salah ini. Nggak adil itu, nggak fair datanya. Jadi saya lebih seneng itu tadi, gasruk-gasruk sama siapa ketemu juga, asal kita tahu kedaulatan kita gimana. Iya, karena itu tadi sebenarnya Nabi juga menyatakan kan, kumpullah dalam kesalehan, bukan hanya dengan orang saleh, tapi dalam kesalehan. Artinya kata Nabi, duduklah di satu majelis di mana di sana disebut nama Tuhan dan nama Nabi. Artinya konstruktif obrolannya, walaupun dengan orang-orang yang menurutmu tidak konstruktif. Aku nangkep sesuatu yang fundamental di sini. Berkumpullah dengan kesalehan. Kalau berkumpul dengan orang soleh, itu jadinya kan peristiwa. Iya. Kalau berkumpul dengan kesalehan itu struktur loh itu. Jadi levelnya bukan pada peristiwa urusan kumpulnya, tapi bagaimana suasana kumpul. Suasana kumpulnya dengan struktur soleh gitu. Iya, struktur. Akurat, bener, objektif. Kan itu bagian dari kesolehan semua. Iya, kesalehan. Indah. Kalau Nabi simbolisasinya ya disebut nama Tuhan dan nama Nabi lah sebagai aksioma terbesarnya. Aksioma dalam Islam. Kalau Tuhan dan Nabi di situ hadir, masa kita mau ejek-ejekan nggak malu sih? Iya. Kan mental modelnya jadi gitu. Iya. Nggak enak lah paling. Nggak enak lah, sungkan lah. Iya. Kesalahan orang kemudian di media sosial khususnya karena tidak ada interaksi emosional dan fisik, menilai orang pakai asumsi kita. Iya, Beb, ini ada video 2 detik saya. Itu di looping 10 menit dan saya dihujat netizen. Iya. Videonya looping 2 detik nih. Iya. Nggak sopan ini. Nggak perlu ngomong videonya yang mana ya. Tapi ini mudah menyerapai orang, mudah sekali menghakimi orang tanpa tahu data. Nggak usah tahu data gede-gede lah. Lihat videonya dulu. Video itu 2 detik di looping. Saya ngerokok nggak habis-habis rokoknya. Itu dianggap selama 10 menit itu saya ya nggak sopan. Iya. Gitu, iya. Bertarung kecepatan. Di mana solehan kita? Iya. Struktur solehnya kita ini di mana? Iya. Soleh sebagai peristiwa, bukan sebagai mental model. Dan menurut saya hebatnya agama itu kan di mana dia membangun society dari mental model, bukan dari peristiwa, bukan dari pola, tapi karena mental itu modelnya. Karena itu cepat ya. 10 tahun beres Nabi. Tahan sampai sekarang. Madinah itu kan 10 tahun Nabi beres. Karena, artinya kan 2 periode toh. Iya, karena mental modelnya bener. Struktur yang dibangun jadi bener, pola yang dibangun jadi feedback positif, peristiwa-peristiwanya jadi bagus. Ya, karena udah orangnya, mental modelnya udah bener. Iya. Makanya yang dikejar akhirnya ketergesaan, tergesa-gesa. Makanya orang yang aku ngelihatnya kalau orang dalam sholat aja tergesa-gesa kok kalau dia bikin medsos repot nih karena sholat aja tergesa-gesa apalagi menilai orang lain. Oke, Mas Abrang. Oke. Harus diakhiri obrolan ini karena kalau enggak lanjut terus gitu. Mas Abrang, makasih. Makasih, udah ngobrol-ngobrol di sini dan kita bicara tentang tools lah dari tadi, tools. Silakan ambil mana yang menurut kalian perlu dan tidak ada kesimpulan sih. Ya medsos ya tergantung kepada orangnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.